Ya kawan, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, kalau nggak salah. Ya, di bagian 4 kita sudah bahas bagaimana membuat formula di kolom E dan kolom F. Ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana kita bikin formula di kolom G dan kolom H untuk adanya transaksi pembelian. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan tambahan informasi buat rekan-rekan ya. Bisa jadi di rekan-rekan ini gudangnya cuma satu ya. Kalau gudangnya satu, maka format ini kawan-kawan, format ini bisa dirubah seperti ini. Gangguan sedikit. Nah, Anda bisa rubah seperti ini. Kalau gudangnya cuma satu, berarti kita bisa bikin sampai 6 bulan. Bisa diformat seperti ini kawan. Jadi di bulan Januari, kuantitinya berapa, nilainya berapa, nilai rata-ratanya berapa. Begitu. 6 bulan pembagiannya begitu. Nanti masing-masing diberi nama ini di sini sampai baris terakhir apa namanya, katakan namanya Jan underscore KTY. Nanti di sini namanya Jan underscore nilai. Yang di sini juga itu Jan underscore rata-rata atau apalah ya, terserah teman-teman. Di sini juga masuk Februari identik nanti Februari KTY. Begitu ya. Ini jadi teman-teman bisa mempunyai 6 bulan kalau gudangnya cuma satu ya, sehingga formulanya nanti tinggal menyesuaikan aja ya, sehingga pada saat di sini kita memanggil bulan apa gitu kan, ada Januari, di sini pilihannya tentunya ada 6 bulan, Januari, Februari, Maret, gudangnya nggak ada karena gudangnya cuma satu gitu ya. Dengan logika seperti yang sudah kita ajarkan di tutorial ini, mungkin teman-teman sudah bisa membikinnya. Kalau ini nanti Januari, Februari, bagaimana formulanya ya. Oke, sekarang kita masuk pada kolom G. Kolom G di sini adalah untuk pembelian. Untuk pembelian itu berarti transaksinya bisa berasal dari pembelian tunai ataupun pembelian kredit ya kawan. Itu. Nah, tapi kategorinya tetap sama. Bagaimana kalau kita ambil dulu pada bulan Mei, total pembelian selama bulan Mei mengabaikan nama gudangnya, kombinasi pertama. Kombinasi kedua adalah bagaimana kalau kita ingin melihat total pembelian di Mei hanya untuk gudang pertama, gudang perak. Yang kedua, bagaimana kalau hanya gudang baru. Jadi sama, kita akan punya tiga kombinasi untuk 1 bulan, belum nanti yang di Juni. Berarti nanti di sini juga akan ada 6 kombinasi seperti di sini gitu ya. Nah, berarti karena kita menjumlahkan kuantitas dan nilai, maka formula yang kita gunakan nanti adalah sum if dengan S ya. Kenapa dengan S? Karena kita akan menjumlahkan dengan lebih dari satu kriteria. Nah, untuk teman-teman yang belum belajar, bisa ini lihat video tutorial saya yang cara menjumlah menggunakan sum if ya, gitu. Nah, ini bisa dilihat dari salah satu video saya gitu ya. Nah, sekarang gimana cara pertama? Oke, kita masuk aja. Yang pertama adalah apabila kemudian ini tidak sengaja kosong semua ini. Nah, sehingga kosong semua, kolom D-nya kosong, kolom D23-nya gudangnya juga kosong, maka kita berikan formula pertama. If, jadi kita tulis di G27, ya baris pertama nama barang, if D22-nya sama dengan kosong, maka kosongkan. Ini formulanya. Ya, sudah saya pisahkan, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Ya. If D22-nya kosong, maka kosongkan. Kemudian titik koma. Kita bikin kondisi yang berikutnya. Nah, kondisi berikutnya adalah di sini tidak kosong tapi Mei, tapi nama gudangnya kosong. Makanya kita bikin ini formula kedua. Nah, formula kedua ini sebetulnya kita tulisnya di sini kawan. Nah, lanjutan ini ya. Setelah titik koma, kita bikin ini formula yang kedua di sini. Cuma di sini saya ingin menunjukkan ya. Penulisannya bagaimana? Nih, penulisannya adalah kita menggunakan N. Kenapa? Karena kita punya 2 syarat. Mei, pada bulan Mei gudangnya kosong, sehingga kita masih menggunakan if N kurung buka D22-nya sama dengan Mei,
titik koma, D23-nya untuk nama gudangnya kosong. Kemudian kurung tutup, karena dua kondisi ini yang mau kita inginkan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kondisi ini dipenuhi? Kita akan menjumlahkan, berarti kita menggunakan sum if, ya, dengan huruf S. Ya. Sebelum sum if sebaiknya diberikan kurung buka, ya, karena kita ingin menuntaskan formula pertama ini dulu dari beli tunai. Ya. Sum if, karena kita menggunakan sum if yang dengan S, maka yang pertama kali kita tulis adalah jumlah yang mau kita ambil. Ya, kita ambilnya dari mana sekarang ini? Pembelian ada di sheet transaksi. Kolom L ini yang mau kita ambil. Nah, ya, kalau syaratnya lebih dari satu, maka kita tulis dulu setelah sum if, kurung buka adalah nilai yang mau kita jumlahkan. Karena kuantiti ya kolom L, kalau harga nanti kolom M gitu ya. Ini kebetulan di sini sudah diberi nama, namanya adalah TRSKS underscore KTY. Ini sudah saya beri nama, makanya dalam penulisannya TRSKS underscore KTY ini dulu. Kalau kita tidak memberikan nama, kita tulisnya seperti di atas ini, ya. Kita klik si transaksi, maka akan muncul redaksi transaksi, kemudian kolom L-nya kita blok nih dari 11 sampai 42, akan seperti ini di atas. Tapi karena sudah kita beri nama, kita cukup tulis aja TRSKS underscore KTY. Nah, yang kedua, syarat kedua dan seterusnya ini boleh tidak berurutan, ya, boleh seperti yang saya tulis, atau Anda boleh menulis beli tunainya dulu, atau bulannya dulu, atau nama barangnya, ini terserah. Tapi yang pertama harus kolom yang akan kita jumlahkan dulu yang harus ditulis, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Setelah kita menotal dari kolom quantity yang sudah diberi nama TRSKS KTY, saya ingin yang syarat kedua yang seberi saya tulis itu adalah nama barangnya. Dari kolom L ini barang apa, ya kan? Kuantiti apa yang mau kita jumlahkan? Oh, kuantiti mie sedap. Makanya saya berikan nama barang. Nama barang kenapa? Karena di sini sudah kita beri nama juga kolom G-nya. Ya, ini kan nama barangnya. Sudah diberi nama nih, NM underscore BRG. Makanya kita tulis di sini NM underscore BRG. Nama barangnya apa? Titik koma harus ini C27, karena kita bikin formulanya di baris ke-27. Baris pertama ini kan sama dengan C27. Jadi setelah kita panggil namanya tadi MM underscore BRG, titik koma C27, bisa kita klik di sini nanti akan muncul, ya, atau kita tulis C27. Kemudian titik koma. Syarat kedua apa sekarang? Syarat kedua yang mau kita ambil adalah yang bulannya Mei, kolom D ini. Nah, ini juga sudah kita beri nama tadi. Nah, ini namanya TRSKS underscore bulan. Makanya sekarang kita panggil setelah C27, nama barangnya sama dengan C27, titik koma, kita tulis TRSKS underscore BLN bulan, ya. Kemudian bulannya harus sama dengan apa? Sama dengan ini di F22, bukan D22, tapi yang dalam bentuk angka, ya. Kenapa? Karena di transaksi yang kita beri nama tadi, yang muncul adalah angka, ya kan? Bukan huruf Mei-nya, tapi angka 5. Makanya di sini setelah kita pilih dari kolom D tadi dengan nama TRSKS BLN, itu harus sama dengan ini F22. Nah, kemudian titik koma, ini sekarang transaksi jenisnya, jenis di sini, ya, ini juga sudah kita beri nama ini TRSKS underscore JNS. Nah, TRSKS apa? Bisa dari beli tunai. Nah, kita tulis titik koma, kemudian tanda kutip beli tunai, tanda kutip. Kemudian kita tutup, karena tadi sebelum sum kita beri kurung buka, ya, lalu kita beri kurung tutup. Nah, jadi seperti ini, kawan.
Nah, kombinasi pertama bulan Mei, nama gudangnya kosong, maka jumlahkan yang dari pembelian tunai. Maksudnya gitu, ini ya, jumlahkan yang dari pembelian tunai. Kemudian setelah ini kita akan menjumlahkan dari yang pembelian kredit, ya kan? Caranya sama. Ini bisa kita copy dari sini. Nah, ini kita kopikan aja kawan. Ctrl C, kemudian kita tanda tambah, kita pastikan setelah tanda tambah, Ctrl V. Nah, yang dirubah apa? Yang dirubah hanya jenisnya. Yang dari beli tunai kita rubah menjadi beli kredit. Ini aja yang dirubah. Gitu. Nah, kawan, gitu ya. Cuman supaya ini nggak kelihatan ya terlalu panjang, makanya di sini saya penggal, saya potong ya. Ini saya taruh di baris bawah. Tapi nanti penulisannya di sini ya, dipastekan setelah tanda tambah. Gitu. Nah, ini formula untuk yang beli kredit. Ya, yang kita rubah cuman dari beli tunai kita rubah menjadi beli kredit. Nah, ini kombinasi pertama. Ya, kemudian jangan lupa masih ada kombinasi berikutnya, berarti kita berikan tanda tambah terus ya. Kalau tadi kolom E kita titik koma, tapi ini karena menjumlahkan kita berikan tanda tambah. Nah, syarat kedua sekarang apa? Yang di sini Mei, tapi nama gudangnya kita tentukan, kita pilih sekarang gudang perak ya. Nah, teman-teman di sini bisa copy aja dari sini ya, katakan ini saya hapus ya, ini kita milih gudang perak, kopikan aja. Jadi setelah dari sini ya tanda tambah, kemudian teman-teman bisa geser lagi ke rumus yang paling depan, ini kita copy. Nah, gitu ya. Tapi pastenya di sini ya, setelah tanda tambah, setelah formula yang kedua tadi, beli kredit, tanda tambah, pastekan di sini. Nah, apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah sekarang nama gudangnya, ini adalah gudang RK, gitu kan? Sesuai dengan penulisan di sini, GD titik spasi perak. Makanya formula yang kita tuliskan juga harus sama. GD titik spasi perak harus ada di antara tanda kutip. Kemudian kita jumlahkan lagi, kawan. Jumlahkan lagi, tadi formulanya kan masih ngopi dari sini, ya kan? Nah, apakah ada yang dirubah karena gudang perak? Ada. Di sini kita belum memberikan identitas nama gudangnya, ya kan? Jadi setelah jenisnya adalah beli tunai, sekarang kita titik koma ya, kita lanjutkan syarat berikutnya apa? Kita ingin syaratnya adalah di kolom gudang ini K, kolom K ini kita tambahkan syarat karena sekarang nama gudangnya kita tentukan. Ini sudah kita beri nama juga, ini TRSKS _ GDG. Makanya di sini kita berikan tambahan TRSKS _ GDG ya, dia sama dengan apa? Kita tulis nama gudangnya sama dengan apa, nama gudang di sini adalah D23. Nah, string D string 23. Boleh stringnya 1, boleh stringnya 2 ya, kawan. Jadi ini kurung tutup. Nah, kurung tutup karena belum selesai ditambah, ada tanda tambah. Jadi ini kawan. Ya. Kita kopikan dari atas, tapi yang kita rubah sekarang nama gudangnya harus muncul. Makanya dari kosong kita rubah. Nah, kemudian dari persyaratannya itu sama, cuman kita tambah. Ya, kalau dari yang pertama atas tadi kita tidak menentukan nama gudang, sekarang di sini kita tambah persyaratannya. Yang berikutnya adalah TRSKS GDG karena sudah kita beri nama ya. Dari sini ini kolom K sebagai persyaratan mau kita ambil, kolom K-nya sudah diberi nama TRSKS GDG. Harus sama dengan apa? Harus sama dengan ini.
D23 gudang perak. Kita tulis D23 kurung tutup. Ya. Kemudian kita tambah tanda plus karena belum stay. Nah, tanda plusnya apa? Ini kan baru beli tunai. Nah, sekarang ini tinggal kita kopikan aja dari ini. Nah, ini kita kopikan. Kita pastekan di setelah tanda tambah, tapi kita rubah beli tunainya menjadi beli kredit. Nah, seperti di bawah ini hasilnya. Yang ini. Hanya kita rubah itu, beli tunai, dirubah beli kredit. Lain-lainnya sama. Gitu. Ya kawan? Gitu. Sehingga dengan sampai formula ini kita sudah punya 4. Kalau kosong semua, kalau nama gudangnya kosong, kalau ada nama gudang 1, kalau ada nama gudang 2, kita sudah punya 4 formula. Sementara di Excel kita keterbatasan maksimal 7 kan? Ya, berarti kita masih bisa untuk milih yang bulan Juni sekarang. Nah, berarti bulan Juni kita punya 3 kombinasi. Nah, di sini kan, ini kita tambahkan sekarang. Ya, kita tambahkan di sini kawan. Nah, setelah tanda tambah, kita tulis. Nah, kita mau katakan mau ambil Juni yang kosong, kita kopikan aja dari sini, yang Mei tadi. Ini Mei, ini kan sudah kita bikin ya, if sampai beli tunai, beli kredit, ini kita copy. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, setelah tanda tambah Mei yang terakhir, ya, nah, pastekan di sini. Nanti yang kita rubah apa? Mei-nya kita rubah Juni. Nah, gudangnya kosong, ya kan? Nah, lain-lainnya apa? Sama. Jadi kita cuma merubah yang awalnya aja, lain-lainnya sama. Beli tunai dan beli kredit. Ya. Nama bulannya F22 otomatis kan? Ini kan tempat angkanya ini kan nggak berubah. Kalau ini Mei, 5-nya tetap di F22. Kalau Juni, angka 5, angka 6-nya juga tetap di F22. Jadi yang kita rubah cuman bulannya. Ini di formula. If and Juni. Dari Mei kita rubah menjadi Juni. Kenapa? Karena kita ngopi dari yang sini. Nah, sekarang Juni untuk gudang perak gimana? Kita boleh copy nih dari yang Mei. Kita copy. Jadi setelah sampai sini ada tanda tambah, kita kopikan ini, ya. Kita kopikan dari Mei. Nah, kita pastekan di sini setelah tanda tambah. Nah, nanti yang dirubah apa? Yang dirubah Mei ini kita rubah Juni, gitu. Gudang peraknya tetap, ya. Gudang peraknya tetap. Ke belakangnya ini sama, kawan. Ya. Yang kita ambil dari sini sum if dengan sum if sama. TRSITY nama barang sama semua. Beli tunai. Ya. Kemudian yang di sini satunya tinggal kita rubah beli kredit, tapi karena sudah kita copy dari sini nggak usah. Jadi kita cuma merubah yang pertama di N, ya, di rumus yang N ini. Dari Mei kita rubah menjadi Juni. Nah, kemudian bagaimana dengan pilihan gudang yang berikutnya di bulan Juni untuk gudang kedua? Ya, kita kopikan aja. Kita bisa kopikan dari formula yang terakhir, ya, atau kopikan dari Mei, terserah teman-teman mau sampai mana ya, mana yang mau dikopi. Jadi kita sudah sampai di sini tadi, ini ada tanda plus, nanti kita pastekan di sini setelah tanda plus ini formula yang terakhir, ya. Katakan kita kopikan dari sini. Ini, jadi dari if and sampai yang terakhir kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini, akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Kalau kita copy dari Juni, maka yang kita rubah nama gudangnya, ya. Kalau kita kopikan dari bulan Mei, yang kita rubah nama bulannya, tergantung teman-teman nanti, ya. Karena identitas yang mau kita ambil sekarang adalah gudang waru. Nah, ini asumsikan kita ngopinya dari gudang perak. Ya, dari sini, sehingga bulannya sudah Juni, cuman nama gudangnya kita rubah, gitu ya. Ke belakang-belakangnya sama semua, kawan, sama semua ke belakang-belakangnya, gitu. Nah, kemudian kalau sudah ini kita butuh kurung tutup ada berapa? Kita hitung aja, if-nya ada berapa? Ada 7, berarti di sini kita berikan setelah formula terakhir
kita kurung tutup di sini ya. Ini kan setelah sum harus kita kurung tutup. Nah, penutup akhirnya ada berapa? Ada 7 karena if-nya ada 7. Tuh, 2, 3. Begini ya. Atau Anda biarkan enter aja, nanti enter lagi yang kedua. Dia akan ditutup sendiri oleh Excel-nya gitu. Ya. Jadi kalau dengan sum kita tidak bisa memberikan seperti kolom E dan F ya. Kita berikan setelah kurung tutup ini titik koma tanda kutip 2 kali nggak bisa. Untuk penjumlahan kita harus bikin formulanya tersendiri. Makanya di awal di sini ditulis if D-nya kosong maka kosongkan, akan seperti ini. Nah, akan kosong. Nah, ini value berarti di sini belum ada nih, belum ditulis formulanya ya. Jadi ini nanti bisa ditulis ditambah ya, kita menggunakan or C27-nya kosong atau string D22-nya kosong, maka kosongkan. Nah, ya, itu nanti ya. Nah, jadi ini kawan untuk pengisian di kolom G ya. Ini formulanya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ini formula di kolom G ya. Nih, waktu belajar lihat video ini di stop, di pause dulu, kemudian di di print screen ya atau screenshot ya. Ini supaya tidak susah untuk mempelajarinya. Nah, kemudian di kolom H bagaimana? Kolom H sama dengan kolom G, kawan. Cuman yang mau kita total adalah nilai pembelian. Nilai pembelian di si transaksi ada di kolom apa? Kolom M, kolom N ini. Ini yang mau kita total. Jadi kolom L-nya yang tadi namanya adalah TRSKS KITY, kita rubah semuanya menjadi namanya TRSKS nilai underscore nilai sesuai yang sudah kita berikan nama di sini gitu ya, sehingga pada kolom H ini, nah ini kolom H kita bisa nih kopikan aja semua dari kolom G, misalkan begini, kita kopikan ya, kita taruh nih di sini. Nah gini ya. Nah, yang kita rubah apa? Bukan TRS kita, tapi TRS nilai. Ini aja yang kita rubah, kawan. Gitu. Semua yang tertulis masih TRS kita, kita rubah menjadi TRS di sini, TRS nilai. Ini aja yang kita rubah. Semuanya. Ya. Nah, kita buka, semuanya kita rubah. Ini nanti kita rubah, di sini kita rubah, itu sampai dengan bulan Juni semua KTY kita rubah menjadi TRSKS nilai semuanya. Itu aja untuk kolom H. Itu ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti. Ini sengaja saya perpendek durasi ya, tidak saya lanjutkan di kolom ini supaya teman-teman lebih mudah untuk belajarnya ya. Oke, kawan-kawan silakan dicoba.